Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala dalam hidup di dunia yang pasti berakhir bagi kita. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Karena di dunia ini adalah satu-satunya tempat dan waktu untuk kita beramal. Karena ketika kita nanti meninggalkan dunia ini dan kita pindah ke alam akhirat, diawali dengan alam barzakh, alam kubur, maka sudah bukan waktu dan tempatnya lagi bagi kita untuk beramal, tetapi kita akan merasakan balasan dari segenap amal yang telah kita lakukan dalam hidup di dunia ini. Oleh karenanya, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan emas yang singkat dan terbatas ini untuk meraih ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, dan surganya Allah, dengan cara kita tetap istiqomah di atas Islam, di atas iman, dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan ibadah berikutnya, yaitu talabul ilmi, mempelajari agama Islam ini. Sekali lagi yang mungkin selalu saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat sekalian, bahwa menuntut ilmu sepanjang hidup di dunia ini adalah wajib hukumnya bagi kita semua. Oleh karenanya jangan berhenti, padahal hidup kita di dunia belum berhenti. Terus kita belajar tanpa henti, dan setiap kita belajar, kita faham, kemudian langsung kita
amalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kaji salah satu sumber ilmu agama yang utama, yaitu Al-Quranul Karim. Kita pelajari tafsir dari ayat Al-Quranul Karim. Masih membahas tentang surah Al-Baqarah yang sudah berada di penghujung dari surah tersebut. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tafsir dari ayat yang ke-284, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah dan hanya kepunyaan Allah lah. Ya. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, di seluruh kerajaan besarnya Allah, semuanya mutlak hanya Allah yang memilikinya. Kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu berdasarkan dari uslub bahasa Arab yang Allah pilih dalam ayat ini, yaitu Allah mendahulukan khobar daripada mubtada atau mendahulukan muta'alliq bihi daripada mubtada dan khobarnya, yaitu Allah mendahulukan kalimat lillahi. Ini menunjukkan lil ikhtisas, penghususan, bahwa hanya milik Allah lah segala yang ada ini, termasuk diri kita ini yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasad dan ruh yang berpadu menyatu menjadi diri kita ini mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah mengambil apa yang ada ini, termasuk apa yang kita miliki, bahkan termasuk diri kita sendiri, kita tidak bisa menolak, tidak bisa menghalangi, karena memang kita tidak memilikinya sama sekali. Maka di sini ada pelajaran tauhid, terutama tauhid ar-rububiyah, bahwa segala yang ada ini adalah Allah lah sang pemilik satu-satunya. Sehingga kemudian ini menimbulkan perasaan, menimbulkan suatu keyakinan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala-galanya ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian ataupun kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghisab kalian. Segala perkataan, segala perbuatan yang kita katakan dan kita lakukan, perkataan hati maupun lisan, perbuatan hati maupun anggota badan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kelak Allah akan menghisab kita. Bahkan melalui dua proses penghisaban atau perhitungan dari amal kita ini. Yang pertama adalah proses hisab itu sendiri. Yang kedua adalah mizan. Proses hisab di mana Allah memilah antara amal-amal kita yang baik dan yang buruk. Kemudian setelah itu Allah tegakkan mizan di hadapan kita, yang menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang mizan itu adalah sesuatu yang kelak di akhirat, adalah sesuatu yang dapat disaksikan dan dilihat oleh mata kita di hadapan kita, yang terdiri dari dua daun timbangan. Yang satu daun timbangan untuk menimbang amal kebaikan, dan yang satunya lagi untuk menimbang amal keburukan. Maka antara amal kebaikan dan keburukan, kedua-duanya diletakkan mana yang lebih berat. Ini menurut salah satu keterangan hadis, di antara perkara yang membuat seseorang begitu cemas, membuat seseorang tidak ingat siapa-siapa lagi kecuali hanya memikirkan nasib dirinya,
ketika dia dihadapkan kepada mizan ini. Apakah timbangan amal kebaikan itu yang lebih berat daripada timbangan amal keburukan? Ataukah sebaliknya? Maka nasib manusia berikutnya bergantung dari proses mizan itu. Maka kemudian sejenak kita merenung, di mana hari Allah menegakkan hisab kita ini belum terjadi, sementara kita masih berada di hari-hari dunia ini, atau setidaknya hari ini di dunia, bahkan malam ini di dunia. Karena besok kita tidak tahu apakah roh dan jasad kita ini masih menyatu ataukah kemudian sudah berpisah. Maka mari kita bersemangat, setidaknya menyemangati diri sendiri. Mari kita mencambuk dan melecut diri sendiri dari kemalasan, dari kelemahan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menumpuk-numpuk nilai-nilai pahala, demi kemudian kita diingatkan dengan setelah berfikir tentang mizan yang begitu mencemaskan dan menegangkan. Sebagaimana Allah mengatakan, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang daun timbangan amal kebaikannya berat, lebih berat daripada daun timbangan amal keburukan, nah, inilah sebuah kesuksesan. Maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi, yaitu jannah, surga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang daun timbangan amal keburukannya lebih berat, artinya daun timbangan amal kebaikannya lebih ringan, maka tempat kembalinya adalah di neraka hawiyah, neraka yang apinya berkobar-kobar. Ini hadirin wa hadirat yang harus selalu kita fikirkan, atau setidaknya sesekali kita fikirkan, karena dunia dengan lika-liku dan segala permasalahannya ini cukup sudah membuat kita lalai dari hal ini. Kenikmatan-kenikmatannya membuat kita lalai. Kesusahan-kesusahannya juga demikian membuat kita lalai. Maka mari kita saling mengingatkan di antara kita tentang hal ini. Perjalanan panjang seorang insan di kehidupan setelah kematian, yaitu di akhirat yang kekal abadi. Kita diingatkan ketika kita membaca ayat ini di surah Al-Baqarah di penghujungnya. Yuhasibkum bihillah. Allah akan menghisab kalian. Fayaghfiru liman yasha. Maka Allah akan mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Dalam tafsirnya dijelaskan tentu ampunan Allah ini ada sebab. Hamba ini melakukan sebab-sebab yang kemudian membuat Allah memberikan ampunan kepadanya. Taubat, istighfar, sebagian dari amal-amal kebaikan membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seperti dalam surah As-Saff Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum. Dan seterusnya ayat. Wahai orang-orang yang beriman,
Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan, perdagangan, jual beli, perniagaan jual beli yang istimewa, perniagaan jual beli ukhrawi, bukan duniawi. Yang mana perniagaan ini, jika kita melakukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjual, Allah membeli, maka niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Seberapa sih renungan kita tentang azab yang pedih ini? Semestinya kita merenung secara lebih mendalam tentang azab yang pedih itu. Pastinya adalah semua siksaan, semua eksekusi yang ada di dunia ini adalah lebih ringan daripada semua siksaan yang ada di neraka. Segala bayangan kita tentang sebuah penyiksaan yang mengerikan, maka di neraka itu lebih-lebih lagi dahsyatnya dan tidak mungkin bisa kita bayangkan. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita menyaksikan betapa ngeri mungkin melihat kambing disembelih satu persatu. Lalu kita membayangkan andaikan kita yang antri untuk kemudian disembelih oleh algojo, kira-kira gimana? Apakah itu mengerikan? Apakah itu menakutkan? Jelas. Tetapi siksaan yang pedih yang Allah ancamkan di neraka pastinya lebih pedih dan lebih dahsyat lagi dari bayangan itu tadi. Namun dengan kita melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diselamatkan dari adab yang pedih itu. Maka kita akan dibebaskan dari adab yang mengerikan itu. Yaitu apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, terutama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian berjihad di jalan Allah dengan jihad yang seluas-luasnya, sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi, jihadlah menghadapi orang-orang musyrik itu dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian, dengan lisan kalian. Jadi segala apa potensi-potensi yang kita miliki, yang kemudian kita keluarkan, kita korbankan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan kalimat tauhid agar tegak di muka bumi ini, maka itu masuk dalam cakupan jihad dalam artian yang luas. Dan tentu kalau bi anfusikum, bahkan bi amwalikum, yaitu juga diantaranya adalah berperang di jalan Allah berupa kontak senjata. Ya. Maka apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Dengan kata lain, kalau dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama dengan kita terbebas dari ancaman kengerian siksa neraka. Karena satu-satunya yang menjadi sebab hamba Allah dimasukkan ke dalam nerakanya dikarenakan dosa. Maka kita berusaha untuk meniti sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sebab-sebab bagi orang mukmin yang menjadi sebab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman, yaitu banyaknya musibah yang menimpa
apalagi kalau dihadapi dengan sabar. Ya. Banyaknya musibah yang menimpa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu yusibul mu'mina musibah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa laisa alaihi khati'ah. Senantiasa Allah menimpakan musibah bagi hambanya yang mukmin, baik yang menimpa dirinya, rasa sakit, penyakit, dan sebagainya, atau yang menimpa anaknya, anaknya sakit, anaknya cacat fisik ataupun mental, atau dua-duanya, anaknya nakal luar biasa, padahal sudah diberi tarbiyah yang terbaik oleh orang tuanya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pada hartanya. Ya, dia mengalami krisis ekonomi, usahanya bangkrut, gulung tikar atau gulung guming, atau mungkin dicuri, dirampok, atau mungkin hartanya habis kena bencana, kemiskinan, kefakiran. Ini menimpa harta. Nah, sampai kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia mati. Walaisa alaihi khati'ah, sementara dia tidak punya dosa sama sekali. Karena dosanya berguguran, digugurkan oleh musibah demi musibah yang menimpa dia. Maka melihat, memandang musibah itu jangan selalu melihatnya negatif. Bagi orang mukmin, musibah sekecil apapun, sampai pun duri yang menusuk kulit, itu bisa menghapus dosa. Apalagi kalau dihadapi dengan sabar, sudahlah menghapus dosa, kemudian menjadi Allah mendatangkan pahala. Itu kalau kita memiliki kesabaran. Ya, bagi orang mukmin selalu baik bagi dia. Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, sampah itu kan sesuatu yang jelek, sampah itu kan sesuatu yang menjijikkan, sampah itu mungkin sesuatu yang baunya busuk. Tetapi kalau kita punya ilmunya untuk mengelola, bisa menjadi barang-barang berharga, bernilai, dan kita meraup keuntungan. Itu contoh sederhana. Anggap saja penderitaan musibah seperti sampah. Tetapi kalau kita punya ilmunya, punya keyakinan, punya harapan kepada Allah, maka musibah itu menjadi hal yang baik bagi kita. Sehingga tidaklah berlebihan. Ada seorang salaf ya, dari generasi sahabat atau tabi'in yang mengatakan, seandainya Allah tidak menimpakan musibah kepadaku di dunia ini, niscaya kelak aku menghadap Allah tanpa membawa modal. Bukan berarti kita menunggu-nunggu musibah, karena sepertinya itu tidak lazim. Tetapi jika memang kita ditimpa musibah yang memang tidak bisa kita elakkan, karena itu sudah merupakan suratan takdir, maka ingat, tidak sepenuhnya buruk bagi kita. Apalagi kalau kita hadapi dengan sabar, itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kadang seorang mukmin ditimpa musibah, kesulitan ya, dalam hidup ini terus menerus, beruntun, bahkan bertubi-tubi. Masalah yang ini belum selesai, datang lagi masalah yang baru, terus. Maka coba kita belajar mengamalkan hadis Nabi ini. Rasakan sekali lagi, itu sebuah proses penggerusan dan pengguguran dosa-dosa kita. Sehingga kata Nabi SAW, walaisa alaihi khati'ah. Sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mati enggak bawa dosa sama sekali. Yang dia bawa adalah nilai-nilai pahala saja.
Tentunya kalau seorang hamba mukmin seperti ini di ujung hidupnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, harapan besarnya sebagaimana janji Allah yang mana Allah tidak pernah memungkiri janjinya, dia akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, ini adalah sebab ampunan. Jadi ampunan itu tidak begitu sekonyong-konyong Allah mengampuni hamba, tapi ada sebab. Wa yu'adzibu may yasha. Demikian Allah mengadab siapa saja yang dia kehendaki. Allah menyiksa siapa saja yang dia kehendaki. Itu pun ada sebab, bukan tanpa sebab. Karena kalau tanpa sebab Allah tidak adil. Tapi Allah itu maha adil. Menyiksa hambanya, memasukkannya ke dalam neraka. Karena ada sebab, yaitu hambanya melakukan dosa, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Karena segala sesuatu memang miliknya secara mutlak. Dan segala sesuatu semuanya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsirnya dijelaskan wallahu ala kulli syai'in qadir adalah ya la yu'jizuhu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah. Bal kullul khalqi tau'u qahrihi wa masyiatihi wa takdirihi wa jazaihi. Bal akan tetapi semua makhluk Allah itu akan menuruti dari kemauan Allah dan kehendaknya serta takdirnya, dan juga akan menerima jaza, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang ke-285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Allah menyebut hamba-hamba pilihannya. Telah beriman Rasul ini, artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya, ya, wahyu Allah, Al-Quran, sunnah beliau, ya. Beliau mengimaninya tentunya. Wal mu'minun, demikian hamba-hambanya yang beriman dari umat beliau. Nah, kita berusaha untuk masuk ke dalam kategori wal mu'minun pada ayat ini. Mengimani wahyu baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengkufuri keduanya atau bahkan tidak mengkufuri salah satunya, tapi mengimani kedua-duanya. Karena ada di kalangan orang-orang yang mengaku beragama Islam tidak mau hadis Nabi, hanya mencukupkan diri dengan Quran. Mereka menyebut diri mereka adalah Quraniyun, ahlul Quran, tidak mau hadis, sehingga sebagian di antara kaum muslimin dari pihak selain mereka menggelari mereka dengan ingkarus sunnah, kaum inkarus sunnah, orang yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kesesatan dalam beragama Islam. Ya, di atas hidayah ketika seorang mukmin mengimani keduanya, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu yang sahihah. Ya, yang sahihah artinya yang benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billah, semuanya Rasulullah dan orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat Allah, baik yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ataupun yang tidak disebutkan, karena jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, melebihi jumlah dari seluruh jin dan manusia. Seperti dalam hadis sahih disebutkan, ketika Lailatul Qadar terjadi, jumlah malaikat rahmat yang turun ke muka bumi ini jumlahnya lebih banyak daripada seluruh kerikil di muka bumi ini. Itu baru malaikat rahmat pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalau seluruhnya? Luar biasa banyaknya. Ya. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan mereka makhluk-makhluk yang gagah perkasa. Wa kutubihi, dan kitab-kitab sucinya. Nah ini diperinci, ya, dijelaskan oleh para ulama. Mengimani kitab-kitab suci itu ada yang secara ijmalan dan kemudian secara tafsilan. Secara ijmalan adalah mengimani kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Diimani secara ijmal, secara global saja. Artinya diyakini itu adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada sebagian dari para rasul dan nabinya. Tapi tidak ada kewajiban untuk mempelajarinya, nggak usah repot-repot, nggak usah buang-buang waktu. Aku kok kepingin ya mencari Injil yang asli. Pertama, nyarinya aja makan waktu. Yang kedua, belum tentu ketemu. Kalaupun ketemu, habis waktunya buat mempelajari Injil yang asli, Quran yang asli nggak dipelajari jadinya, keliru. Pinter Injil tapi bodoh terhadap Quran, keliru. Mending bodoh kepada Injil tapi pinter kepada Al-Quran. Ya, itu. Nah. Karena beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu iman secara ijmalan, secara global saja. Adapun beriman kepada kitab suci secara tafsil itu kepada Al-Quran itu, kitab suci kita. Yakni apa? Mengimaninya, mempelajarinya, dan mengamalkan kandungannya. Wa rusulihi, nah sama penjelasannya seperti terhadap kitab-kitab suci, rusul, yakni para utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidaklah kami membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul. Maksudnya tidak membeda-bedakan ini adalah tidak kemudian ada rasul yang lain gak dianggap rasul, sebagian yang lain dianggap rasul. Seperti orang-orang Yahudi tidak menganggap Nabi Isa itu sebagai rasul, tidak menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Ya, nah, tidak demikian. Semuanya kalau memang itu adalah orang-orang yang Allah angkat sebagai utusannya, maka kita mengakui dan meyakini semuanya adalah rasul-rasul Allah. Tapi kalau kita membeda-bedakan dalam masalah fadilah keutamaan, memang para rasul itu juga tidak sama keutamaannya. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah juga kan, tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din. Itulah para rasul yang sebagiannya kami istimewakan daripada sebagian rasul-rasul yang lainnya. Di antara para rasul ada yang diutamakan yaitu ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan di antara ulul azmi ada dua rasul yang diistimewakan, yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara dua rasul yang istimewa itu ada lagi yang paling istimewa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Begitu. Jadi ini tidak bertentangan ayat-ayat Quran. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, inilah semboyan orang-orang mukmin. Kami mendengar dan kami taati, bukan cuma mendengar kemudian tidak mentaati. Seperti sebagian orang Yahudi, slogannya beda, semboyannya berbeda. Sami'na wa asayna. Nah, itu kurang ajar gitu. Kami mendengar tapi kami tidak menuruti. Ya, bukan begitu. Ghufranaka. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, kami mohon ampunanmu. Ghufranaka. Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir. Ya. Kepada Engkaulah kami kembali. Al-masir maknanya al-marja' li jami'il khalaik. Tempat kembali bagi seluruh makhluk-makhluknya. Fatujazihim bima amilu min khairin wa syarrin. Kemudian Allah membalas mereka daripada amal-amal yang telah mereka lakukan. Tergantung amal yang mereka lakukan, baik kebaikan maupun keburukan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalimat yang singkat di penghujung ayat 285 ini yang sesekalilah setidaknya kita renungkan. Wa ilaikal masir. Kepada Engkau kami akan kembali. Ya, seluruh manusia yang banyak ini dan mungkin bertebaran, berserakan di mana-mana. Semuanya akan berangkat sendiri-sendiri, tapi semuanya menuju satu, yaitu menuju Allah. Kembali kepada Allah untuk dihisab dan dibalasi oleh Allah. Kita punya catatan sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus kita renungkan. Maka tadi sengaja saya membaca ayat dalam surah Al-Jumu'ah itu. Pada rakaat pertama Allah mengatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya untuk menghindar, ya. Tapi apa? Fa innahu mulaqikum, pasti kematian akan menghampiri kalian. Dimanapun, kapanpun, walaupun bersembunyi di bawah, di dalam tembok yang kokoh sekalipun, atau di dalam bangunan yang kokoh sekalipun, akan tertembus oleh kedatangan malakul maut dan mencabut nyawa kita. Itu yang harus kita renungkan. Mengingat kematian penting. Salah satu upaya agar hati selalu hidup, mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu, kita akan tersentak untuk kemudian tidak lalai dengan dunia ini. Kita akan tersentak untuk kemudian bersegera mengumpulkan bekal-bekal menuju akhirat. Kita tersentak untuk kemudian dalam beramal baik pun berusaha untuk ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, gak bisa dibawa ke akhirat. Tertinggal di dunia. Hanya sekedar pujian, itu kan di dunia. Hanya sekedar dikagumi oleh orang lain, itu di dunia. Yang bisa dibawa sampai mati ke akhirat yang ikhlas dari amal yang baik itu. Dengan mengingat kematian, segala-galanya di dunia ini menjadi kecil. Baik kesenangannya maupun kesusahannya. Karena demi merenungkan perjalanan panjang manusia di akhirat yang dahsyat. Mulai dari kedatangan malakul maut. Yang kata Nabi SAW, innalil mauti la sakarat. Setiap kematian akan merasakan sakarat. Dan itu menyakitkan. Kecuali orang yang mati syahid, sakitnya hanya seperti digigit seekor semut saja. Tapi kalau kematian biasa, sakit. Banyak kesaksian dari Rasulullah dan sebagian para Rasul. Nabi SAW mengatakan sungguh sakitnya dari dicabut nyawa itu. Seperti ditebas pedang beberapa kali tebasan. Itu seorang yang soleh dan mulia. Lalu bagaimana seseorang yang rohnya kotor, penuh dengan dosa? Lebih menyakitkan lagi tentunya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, An-Nazi'at, apa sih artinya An-Nazi'at? Wan-Nazi'ati gharqa, wan-Nashitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kita pesan malaikat yang mana? Pesannya bukan dengan omongan, dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan amal kita, dengan ibadah kita. Kalau kita tidak mau ibadah, sama dengan memesan malaikatnya, malaikat yang mencabutnya dengan keras. Kalau kita malas urusan akhirat, sama dengan memesan inden, bahwa nanti malaikatnya pun yang cabut nyawa kita itu malaikat yang mencabutnya dengan kasar dan keras.
wan nazi'ati gharqa, wan nasitati nashta. Ini penting sekali kita sesekalilah mengingat-ingat kematian. Di antaranya dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang kematian itu. Sehingga itu tadi akan membekas ke dalam hati kita. Karena kematian itu adalah menjadi pemutus segala kelezatan hidup di dunia ini. Nabi SAW mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladat, yaknil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat sang pemutus segala kenikmatan dunia, yaitu al-maut, kematian. Yang suka berangan-angan panjang urusan dunia, diperpendeklah. Karena ternyata hidup di dunia ini tidak panjang. Ya, gitu. Dan pastilah semua angan-angan kita itu nggak mungkin terpenuhi semua. Karena dunia ini tidak sempurna, tidak menjanjikan buat kita. Yang kedua, mengingat kematian dengan bertakziah. Mendatangi rumah duka dan keluarga yang ditinggal mati oleh keluarganya. Itu menjadi sebab yang bahkan cukup mengena di hati karena kita menyaksikan langsung jasad yang telah kaku tak bernyawa alias jenazah. Padahal jenazah ini dulunya kan seperti kita, bergerak, berbicara, bernafas, dan sebagainya. Tapi demi kemudian kita melihat tubuh yang telah menjadi mayit atau jenazah itu sudah kaku, tidak bergerak, tidak bernafas, wajahnya pucat pasi. Nah, ini sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Apalagi kalau kita turut serta di dalam merawat jenazahnya setahap demi setahap sampai selesai. Ketika kita memandikan tubuh yang kaku itu, yang tentu akan menurut apa saja perlakuan kita kepada dia. Padahal mungkin ketika hidup dia itu orang yang gagah, perkasa, kuat, punya pengaruh. Tapi ketika nyawanya dicabut, seperti itulah keadaannya. Demikian ketika kita membungkusnya dengan kain kafan, hanya dibalut dengan kain yang murah dan sederhana, minimal 3 lembar saja itu. Maka kita merenung, ya kita punya harta yang banyak pun ternyata ini saja yang dipakai ke kuburan, bukan ke alam kubur, ke kuburan. Itu pun mungkin tidak sampai 1 minggu, kain yang membalut tubuh itu juga hancur menjadi tanah. Seiring dengan hancurnya tubuh yang dibungkusnya. Demikian ketika kita menyolati, bacaannya kita hayati, satu saat adalah kita yang diperlakukan seperti itu. Beruntung dan bersyukur kita kalau punya teman-teman yang soleh, terutama ahli tauhid. Makanya jangan gampang dimusuhi. Dikit-dikit dimusuhi, dikit-dikit dihajar, dikit-dikit dihajar, dikit-dikit ditahdir, dikit-dikit diisolir. Salahnya enggak gampang dimaafin. Ya, jadinya lama-lama semakin tua teman-teman soleh ini pada lari menjauhi kita, gitu loh. Giliran kita mati, yang nyolati sedikit orang. Nah, kita kan yang rugi juga. Satu sisi. Coba kalau
Kita punya teman-teman yang soleh, yang soleha, ya, ahli tauhid. Kata Nabi SAW, siapa yang menyolati jenazah orang muslim, orang mukmin, minimal 40 dari ahli tauhid, maka jenazah mendapatkan syafaat. Ya. Semuanya mendoakan dengan doa-doa yang luar biasa untuk kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Ya. Nah, apalagi proses berikutnya yang paling mengharukan dan yang paling membuat kita jadi tertegun untuk berpikir ketika jenazah ini mulai diusung, meninggalkan rumah, meninggalkan rumahnya, keluarganya, istrinya, anaknya, tinggalkan, dihantar ke pemakaman, kemudian diturunkan dari kerandanya, lalu kemudian perlahan-lahan dimasukkan ke dalam lubang kuburan dan kemudian diletakkan di liang lahat sambil mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Mulailah kemudian diposisikan jenazah di liang lahat. Nah, bayangkan satu saat adalah jasad kita itu. Sekarang mungkin orang lain, ya, tapi nanti akan tiba saatnya jadwal keberangkatan kita menuju Allah yang pasti terjadi bahwa kita akan seperti Dia. Lalu kita berpikir apa yang dibawa? Nggak ada, kecuali amal antara baik dan buruk. Maka sungguh berbahagia kalau yang paling banyak adalah amal baiknya. Tapi sungguh celaka kalau yang banyak adalah amal buruknya. Itulah mulai kita tersadarkan kembali akan semua ini. Ternyata inilah riwayat manusia yang singkat saja. Seolah-olah seperti melewati kehidupan dunia hanya sehari atau setengah hari saja gitu. Ya kan? Masya Allah, ini nasihat. Kemudian mulailah tubuh jenazah itu ditimbun dengan tanah sedikit demi sedikit, hingga sedikit demi sedikit tubuh jenazah tertutup dengan tanah, hingga seluruh tubuhnya tertimbun dengan tanah. Nah, kita merenung lagi, ini jasadnya, tapi rohnya. Dan menurut sebagian ulama, roh dan jasadnya yang baru hidup terus di alam kubur hingga sampai saatnya dibangkitkan di hari kiamat. Coba itu renungkan perjalanan hidup setelah mati. Karena setelah mati bukanlah berhenti perjalanan ini, tapi masih terus berlanjut. Apalagi kalau kita merenungkan tentang hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad itu dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu tentang perjalanan ruh itu, mulai dicabutnya hingga sampai di alam kubur. Apakah dia mendapatkan nikmat kubur yang kata Nabi SAW dibukakan pintu sorga, dibentangkan permadaninya, dihembuskan angin dan udaranya yang harum semerbak, diperlihatkan tempat tinggalnya nanti di sorga, dan di alam kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Masa penantian yang panjang tapi menyenangkan. Coba, mumpung kita belum berada di sana, masih di sini, di dunia ini. Kemudian sebaliknya, roh yang kafir, roh yang buruk diberi keadaan yang berkebalikan. Dibuka pintu-pintu neraka, dibentangkan permadaninya dari neraka, hamparan dari neraka. Berhembuslah angin yang panas dan busuk, menusuk. Ditunjukkan nanti tempat tinggalnya di neraka. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Kemudian disempitkan di alam kuburnya. Saking sempitnya tulang-tulang rusuknya bersilangan, bertaut
Saking sempitnya, padahal dalam masa penantian yang panjang sekali. Coba sampean di rumah punya kamar yang kecil, nggak ada ventilasi udaranya. Ya, sampean masuk ke kamar itu, tutup pintunya rapat-rapat, lampunya matikan. Coba, betah nggak di situ? Saya nggak yakin. Hanya setengah jam saja akan bisa bertahan di situ. Setengah jam, gelap, pengap, sesak, panas. Setengah jam saja. Nah, itu sekali-kali kita renungkan hal seperti itu. Sehingga akhirnya menjadikan kita beragama itu kita yang merasa butuh. Kita yang merasa butuh. Jangan GR takmir merasa butuh kehadiran saya di masjid ini. Enggak. Islam membutuhkan saya. Tidak. Kita yang membutuhkan Islam. Apalagi menganggap Allah butuh kita. Tidak sama sekali. Allah tidak butuh kita. Kitalah yang membutuhkan semua itu. Ini perlu kita renungkan seperti itu. Kembali kepada ayat tadi ya. Di ayat surah Al-Baqarah tadi kan, wa ilaikal masir tadi. Hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Nah, jadi harus kita lecut kembali giroh semangat kita lah itu. Yang ya sering melempem, turun lagi. Ya. Harus terus kita berjuang, bertahan dalam menjalankan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum mencapai garis finishnya. Nah, belum mencapai garis finish sudah mundur, diskualifikasi namanya. Renungkan wafatnya Ustadz Ja'far Umar Tholib yang meninggal ya hari-hari ini, ya mungkin kemarin lusa ya. Menjadi bahan renungan. Bagaimana kiprahnya beliau, bagaimana perjuangan beliau, dakwah beliau. Kelebihan kekurangannya lah, semoga kelebihannya diterima oleh Allah, kekurangannya dimaafkan oleh Allah. Sisi lain saja diantaranya coba renungkan tentang kematian itu. Yang mungkin pernah kita undang ke sini ceramah suaranya menggelegar. Yang menguji adrenalin kita di sini. Waktu itu qadarullah saya yang jadi MC-nya di sini. Lihat aja. Sampai banyak yang WA, Ustaz, hendaknya ini sampai di sini aja pengajiannya. Ngejar semua. Suaranya wah menggelegar. Wah mendobrak tembok-tembok kayaknya begitulah. Sekarang beliau selesai riwayat hidupnya. Gak akan bisa lagi Mas Endili mengundang beliau ke sini. Karena sudah dipanggil oleh Allah. Ya, semangatnya, pembelaannya kepada Islam kaum muslimin, itu yang perlu kita teladani. Keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran, itu yang harus diteladani. Kesalahan-kesalahannya semoga dimaafkan oleh Allah dan jangan kita ikuti. Itulah sikap yang adil dan bijaksana. Tapi satu hal sesuai dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini tentang sebuah kematian. Hari ini menimpa Ustadz Ja'far Umar Tholib. Malam ini, esok, lusa dan seterusnya pasti giliran kita semua. Semoga kita mati husnul khotimah. Selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini jangan sampai dicabut oleh Allah sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.